apa sebab Jam'an itu dua kali ditahan oleh pihak kepolisian. Yang pertama terjadi pada tahun 1995 di Polsek Pontang, berurusan dengan masalah mobil, berurusan dengan masalah pembayaran mobil yang menggunakan cek kosong. Kalau hari ini masih ada yang berbicara bahwa Yusuf Mansur itu hanya khilaf apa segala macam dan itu investasi, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa cerita ini adalah bukti nyata bahwa Yusuf Mansur itu sudah bermain-main dengan namanya hak orang sejak dulu gitu. Bagaimana ceritanya teman-teman mau berpikir bahwa ada orang yang beli mobil dengan cek yang kosong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, seperti apa yang saya bahas atau yang saya katakan di konten kemarin, bahwa hari ini saya akan menampilkan video detail dari kasus Yusuf Mansur mengenai mobil, ya, penggelapan mobil. Kalau yang sebelumnya kasus Yusuf Mansur mengenai mobil itu berhubungan dengan Ibu Lestari. Kali ini berhubungan dengan Bapak FTH. Jadi dalam kasus ini saya ceritakan singkatnya, nanti akan diceritakan ulang oleh Pak Darso Arif detailnya. Ini durasi 15 menit. Dalam kasus yang ini, Yusuf Mansur membeli mobil kepada Bapak FTH, lalu membayarnya dalam bentuk cek. Namun setelah dicairkan, ternyata cek tersebut kosong. Dari sini teman-teman, kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa Yusuf Mansur ini sudah sejak dulu bermasalah gitu. Bermasalah dengan yang namanya duit gitu. Jadi apalagi yang bisa kita katakan hari ini gitu teman-teman. Ada komentar di channel YouTube saya, di video yang saya upload kemarin itu mengenai Bapak Soleh. Kurang lebih seperti ini. Nanti saya tampilkan juga di layar konten ini. Viewersnya hari ini Yusuf Mansur semakin sedikit, ya. Kasihan sekali gitu. Dan saya duga ini adalah orang-orang dekat Yusuf Mansur yang komen seperti ini gitu. Minimal dia orang fanatis yang fanatis terhadap Yusuf Mansur. Teman-teman, saya mau katakan kepada kalian bahwa kalau saya hanya sekedar mencari viewers, maka saya akan mengupload konten-konten yang lagi viral. Contohnya hari ini adalah kasus Pak Freddy Sambo dan Gus Samsudin, tapi saya tidak fokus ke sana. Saya sudah bilang kepada teman-teman sejak awal bahwa saya akan fokus kepada kasus Yusuf Mansur sampai kasus ini selesai gitu. Kalaupun saya membahas mereka, kalaupun misalkan entah besok hari ini saya tiba-tiba membuat konten tentang Gus Samsudin atau Freddy Sambo, tidak kemudian itu bakal terus-menerus saya buat. Karena sekali lagi saya katakan teman-teman, kalau saya mencari viewers, saya akan membahas konten-konten yang viral. Harusnya teman-teman di sini bisa nalar, bukan kemudian ketika kasus Yusuf Mansur meredup, kok itu bisa dijadikan tolak ukur bahwa Yusuf Mansur di pihak yang benar gitu, kan aneh. Bukan dari situ cara kita mengukur satu kebenaran, bukan dari masalah viral tenggelam. Saya yakin hari ini mungkin, ya, hari ini turunnya meredupnya kasus tentang Yusuf Mansur karena ada kasus-kasus besar lainnya yang viral gitu, seperti misalnya Gus Samsudin dan Freddy Sambo tadi itu. Tapi insya Allah kita akan tetap bertahan untuk terus-menerus mengangkat mengenai Yusuf Mansur ini sampai minimal beliau tergugah hatinya untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini gitu loh, sampai benar-benar clear dan hak-hak dari para korban ini diselesaikan gitu loh. Fokus saya cuma ke sana teman-teman, karena sejak saya mengetahui kasus ini, saya maksudnya bertemu dengan para korban secara langsung, saya berpikir seandainya tidak ada media sosial, bagaimana nasib para korban ini gitu. Seandainya tidak ada yang namanya YouTube, bagaimana nasib para korban ini. Teman-teman harus berpikir di situ gitu loh. Gunakan hati nurani Anda, jangan hanya memakai egoisme Anda sendiri gitu loh. Posisikan diri Anda sebagai korban gitu loh. Bagaimana rasanya Anda jika dirugikan puluhan juta, kalian tahu orangnya tapi kalian tidak bisa meminta hak kalian tidak bisa menuntut hak kalian. Karena Yusuf Mansur ini terus terang saja mau ditemuin saja sulit gitu loh. Dan insya Allah hari ini teman-teman yang di Jakarta sedang berusaha untuk mendatangi kembali rumah Yusuf Mansur untuk diajak mubahala. Kalau saya sih sebenarnya mubahala itu opsi terakhir, ya. Kalau bisa Yusuf Mansur, ya bagaimana bisa berdiskusi, berdialog gitu, dan kalau bisa diliput sama media, jangan sifatnya privasi, karena masalah ini terus terang sudah mencuat ke media sosial dan mau tidak mau harus direkam gitu, karena
Takutnya nanti akan timbul fitnah lagi kiri kanan. Nanti kalau misalkan nggak diliput media, versi Yusuf Mansur seperti ini, versi dari para korban seperti ini, kan lain-lain lagi, akan rancu lagi nantinya gitu teman-teman. Oke, ini nanti silakan teman-teman simak, saya tampilkan video kisah Pak Darso Arif bertemu dengan Abah Zamzani juga. Jadi Abah Zamzani ini orang yang dipercayakan oleh Bapak RTH tadi untuk mencari Yusuf Mansur ketika dia mengetahui bahwa cek yang diberikan kepadanya untuk membeli mobil. Jadi Bapak RTH ini orang yang menjual mobil ke Yusuf Mansur, tapi Yusuf Mansur membayar dengan dalam bentuk cek. Namun ketika cek itu dicairkan oleh Bapak RTH, disitulah kemudian ditahu bahwa cek itu ternyata kosong. Nah dari situ kemudian Bapak RTH mencari Yusuf Mansur. Namun kesusahan, beliau kemudian meminta tolong kepada Abah Zamzani ini, dan akhirnya Abah Zamzani bisa menemukan Yusuf Mansur selama berbulan-bulan dengan berbagai kesulitan, bertemu lalu kemudian dibawa di kantor polisi. Sebenarnya ada video Pak Darso dengan Abah Zamzani, maksudnya video wawancara. Namun beliau Abah Zamzani belum berkenan untuk kita menampilkan video tersebut. Jadi untuk sementara kita hanya bisa menyimak kisah dari Pak Darso Arif Bakwama. Sebagai catatan, kita melihat ini sebagai catatan bahwa kalau hari ini masih ada yang berbicara bahwa Yusuf Mansur itu hanya khilaf apa segala macam dan itu investasi, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa cerita ini adalah bukti nyata bahwa Yusuf Mansur itu sudah bermain-main dengan namanya hak orang sejak dulu gitu. Bagaimana ceritanya teman-teman mau berpikir bahwa ada orang yang beli mobil dengan cek yang kosong? Kekhilafan seperti apa itu? Dan apakah hal-hal seperti ini masih bisa kita tolerir? Ini memang kisah lama, tapi ini kita bisa jadikan ambilkan pelajaran untuk patokan hari ini gitu loh teman-teman, maksudnya. Oke ya, cukup sekian dari saya undur diri. Silakan simak videonya. Khalid Al-Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Thoibah TV. Ini hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022. Saya baru saja melakukan perjalanan ke Kecamatan Pontang di Kabupaten Serang, Banten. Kita masih berbicara tentang Jam'an Nur Khotimah Mansur atau Yusuf Mansur. Saudara-saudara, Ibu Lestari telah membuka tabir kepada kita semua. Sebab apa Jam'an ditahan oleh pihak kepolisian pada tahun 1999 lalu di Polsek Polsek Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kita akhirnya tahu bahwa Jam'an ketika itu ditahan akibat dia berurusan dengan menggadai mobil, di mana Jam'an merental mobil di sebuah rental penyewaan mobil terkenal di Jakarta. Kemudian mobil-mobil tersebut digadaikan kepada beberapa orang, salah satu diantaranya Ibu Lestari. Akibat dari itu, salah satu penerima gadaian mobil dari Jam'an itu mempolisikan dia. Akhirnya dia ditahan di Polsek Bojonggede. Juga malam ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, apa sebab Jam'an ditahan di Polsek Pontang, Kabupaten Serang. Ini sudah terpublikasi di mana-mana, sudah banyak publikasinya bahwa selain di Bojonggede, Jam'an juga pernah ditahan di Polsek Pontang di Serang. Apa sebabnya? Nah, ini yang mungkin kita belum tahu. Sedangkan Jam'an sudah seringkali mengakui di media sosial bahwa dia memasang badan, rela ditahan pihak polisi karena menolong teman. Apakah benar begitu? Hari ini saudara-saudara, saya menemukan kenyataan bahwa sebenarnya Jam'an itu berbohong. Dia ditahan di Polsek Bontang juga akibat dari urusan dia masih berkaitan dengan mobil. Dan ternyata peristiwa Bojonggede itu adalah peristiwa kedua. Justru di Polsek Bontang inilah
peristiwa pertama yang dialami oleh Jam'an, dia ditahan oleh pihak Polsek Pontang. Begini, saya hari ini bertemu dengan seorang tokoh di Kecamatan Pontang, yakni Abah Zamzami. Sebelum saya bertemu dengan beliau, saya bertemu dengan anaknya yang bernama Akang SYW. Karena Abah Zamzami sedang melayat, mensolatkan seorang saudaranya yang meninggal tak jauh dari rumahnya. Saudara-saudara, saya kemudian mengumpulkan informasi dari Akang SYW dan juga berbicara lama dengan Abah Zamzami. Bagaimana kisahnya sehingga Jam'an bisa ditahan di Polsek Pontang dan apa kaitannya dengan Abah Zamzami ini? Begini, di tahun 1995, tepatnya Jam'an ketika itu masih berusia belia, kurang lebih dia berusia 20 tahun. Ketika itu satu waktu Jam'an itu membeli mobil Kijang Grand dari seorang juga pemuda di Pontang bernama Bapak FTH. Nah, Bapak FTH ini kebetulan putra dari seorang ulama Pontang yang terkenal, yang punya sebuah pondok pesantren. Bapak FTH ini menjual mobil ke Jam'an Nur Khotib Mansur. Jadi bolehlah kita mengakui Jam'an ketika itu walaupun masih belia, pergaulannya sudah luas. Dia tinggal di sekitar Tangerang, sekitar Jakarta Barat, tetapi dia bisa punya koneksi pertemanan sampai ke Kecamatan Pontang di Serang sana. Sebuah mobil Kijang Grand dia membelinya dari Bapak FTH ini. Lalu bagaimana Jam'an membayar mobilnya? Nah, ini pokok permasalahannya. Jam'an kemudian membayar kepada Bapak FTH ini dengan sebuah cek, dan ternyata ketika cek itu dicarikan nol isinya, artinya cek kosong. Nah, dari sinilah Bapak FTH ini kemudian mencari Jam'an untuk mempermasalahkan cek yang kosong ini. Karena mengalami kesulitan untuk mencari Jam'an, akhirnya Bapak FTH ini kemudian meminta tolong kepada Abah Zamzami. Nah, Abah Zamzami kemudian menyanggupinya dan memulai sebuah pencarian terhadap Jam'an ini. Bukan masalah gampang mencari Jam'an ketika itu menurut pengakuan Abah Zamzami, tetapi pencarian itu begitu sulit menurut Abah Zamzami, sehingga dia tidak membutuhkan 1-2 hari atau 1-2 minggu, tetapi memakan waktu sampai berbulan lamanya. Nah, dalam suatu pencarian setelah melewati waktu 1-2 bulan, akhirnya ketemu jugalah Abah Zamzami dengan Jam'an. Lalu Abah Zamzami membawa Jam'an ke Pontang. Kemana? Dia membawanya ke Polsek Pontang. Dia serahkan kepada pihak kepolisian di Polsek itu dan ditahan. Satu polisi yang ketika itu masih berdinas yang menangani masalah ini, kemudian Abah Zamzami menyebutkan namanya dan menyebutkan alamat rumahnya. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama saya akan mendatangi Pak Polisi tersebut. Jika tidak ada melintang, saya akan berbicara atau bertanya soal proses Jam'an ditahan di Polsek Pontang. Nah, saudara-saudara, setelah beberapa waktu Jam'an ditahan di Polsek Pontang,
Terdengarlah berita ini oleh bapak dari Pak FTH ini yang juga merupakan seorang ulama di Pontang. Sang bapak dari bapak FTH ini yang oleh orang Pontang digelari kiai, dipanggil sebagai seorang kiai. Pak Kiai ini kemudian memerintahkan kepada Abah Zamzami dan anaknya FTH agar Jam'an dikeluarkan saja dari polsek itu dan supaya dilakukan pembinaan di rumah saja. Kebetulan pihak kepolisian juga setuju untuk Jam'an dikeluarkan. Nah, kemana Jam'an setelah dikeluarkan? Rupanya Jam'an dipondokan atau dibolehkan tinggal di rumah Abah Zamzami yang mana tak jauh dari polsek Pontang itu. Nah, ketika di rumah Abah Zamzami inilah Jam'an akrab berteman dengan anak-anaknya Abah Zamzami. Salah satu di antaranya anak dari Abah Zamzami yang akrab dengan Jam'an ini adalah Akang yang tadi saya sebutkan namanya itu. Saudara-saudara, rupanya peristiwa itu belum selesai karena urusan Jam'an dengan Bapak FTH itu tidak selesai. Abah Zamzami kembali mencari lagi Jam'an untuk urusan pembayaran mobil itu yang belum selesai. Dan menurut Abah Zamzami yang saya temui siang tadi mengatakan bahwa urusan keuangan antara Jam'an dengan Bapak FTH itu rupanya selesai. Entahlah selesai dalam pengertian yang positif, sudah membayar lunas atau belum, Abah Zamzami tidak menjelaskan secara detail. Hubungan Abah Zamzami Jam'an dengan Bapak FTH itu rupanya tidak berhenti di situ. Mereka masih saling berhubungan setelah itu. Abah Zamzami kemudian kepada saya mengatakan bahwa dia sempat datang ke tempatnya Jam'an ketika Jam'an sedang menyiapkan penerbitan buku Wisata Hati. Tepat waktunya Abah Zamzami sudah lupa. Kemudian mereka bertemu lagi dalam sebuah perhelatan pernikahan seorang sahabat Abah Zamzami yang juga orang dekatnya Jam'an di tak jauh dari rumahnya Jam'an sekarang di daerah Ketapang, Tangerang. Di situ mereka sempat berfoto bersama-sama, yang fotonya akan saya tampilkan di video ini dan bisa kita saksikan sama-sama, di mana ada Abah Zamzami, ada istrinya Abah Zamzami dan Bapak FTH itu yang bisa kita lihat di video atau di foto berikut ini. Saudara-saudara, jadi terungkap sudah apa sebab Jam'an itu 2 kali ditahan oleh pihak kepolisian. Yang pertama terjadi pada tahun 1995 di Polsek Pontang, berurusan dengan masalah mobil, berurusan dengan masalah pembayaran mobil yang menggunakan cek kosong. Setidaknya ini menurut cerita atau informasi yang saya kumpulkan dari Pontang siang tadi. Dan yang kedua, kasus yang menimpa Jam'an sehingga dia ditahan oleh pihak Polsek Bojonggede juga masalah mobil, di mana mobil dia rental dari sebuah perusahaan rental terkenal, kemudian digadaikan kepada beberapa orang. Yang jadi pertanyaannya, ternyata Jam'an ini dari dulu sudah bermasalah dengan mobil. Begitu dia menjadi orang terkenal, begitu dia mulai bisa meminta sedekah dari masyarakat, dari jamaah, lagi-lagi yang diminta adalah mobil. Banyak orang yang dia minta mobilnya, banyak orang yang dia mintakan bersedekah mobilnya kepada dia. Jadi sejak awal memang Jam'an ini sudah selalu berurusan dengan masalah mobil. Saudara-saudara, orang yang telah membantu Jam'an ketika itu Abah Zamzami. Apa yang Jam'an janjikan? Abah Zamzami sudah mau mengeluarkan dia dari masalah hukum. Juga Abah Zamzami menampung di rumahnya, dan juga Abah Zamzami juga
memberikan nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Apa yang Jam'an janjikan kepada Abah Zamzami tak lain dan tak bukan, janjinya adalah mengumrohkan Abah Zamzami. Setelah lewat puluhan tahun, apakah janji itu dipenuhi oleh Jam'an? Ternyata tidak dipenuhi. Setidaknya itu menurut pengakuan Abah Zamzami. Saudara-saudara, insya Allah satu waktu ke depan saya akan menyiarkan video wawancara lengkap saya dengan Abah Zamzami. Hanya karena saat ini Abah Zamzami belum membolehkan saya menyiarkan video wawancara saya dengan beliau, maka dengan sangat berat hati saya pending dahulu video wawancara saya. Cukuplah saya menampilkan foto saya dengan Abah Zamzami berikut ini. Insya Allah juga pada video-video yang akan datang saya akan menghadirkan hasil penelusuran saya terhadap kasus yang menimpa Jam'an di Pontang ini. Saudara-saudara, di mana Abah Zamzami bisa ditemui untuk mengkonfirmasi informasi saya ini? Abah Zamzami adalah orang yang mudah sekali untuk ditemui. Datanglah ke Kecamatan Pontang. Di belakang BRI unit Pontang, di situ Abah Zamzami bisa ditemui. Keluarganya, Abah Zamzami dan keluarganya sangat terbuka dan sangat ramah dengan semua orang yang datang. Abah Zamzami juga terkenal sebagai tokoh pengobatan di Pontang. Abah Zamzami orang yang menguasai ilmu mengobati patah tulang dan saraf kejepit. Metode yang dipakai Abah Zamzami sangat sederhana dan alami. Menurut Abah Zamzami, dia adalah representasi dari keahlian mengurut patah tulang dari Cimande, Bogor yang sangat terkenal itu. Oke, saudara-saudara, sebelum saya akhiri video ini, saya mau katakan sini bahwa pada tanggal 26 Mei yang lalu saya sudah datang ke Polsek Pontang. Saya datang waktu itu bersamaan dengan malam haulnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang dihadiri oleh Wakil Presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hanya saja malam itu di Polsek Pontang hanya ada 2 petugas yang berada di situ dan mereka tidak bisa memberikan keterangan apa-apa karena menurut mereka penyidik yang menangani kasus itu sudah lama pindah dari situ, bahkan sudah ada yang pensiun sehingga mereka tidak bisa memberikan file apapun juga menyangkut Jam'an ditahan di Polsek itu. Apa kasusnya? Demikian saudara-saudara video saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang belum melakukan subscribe, tetap saya mintakan untuk mensubscribe-nya. Saya tetap menunggu informasi dan saran dari saudara-saudara lewat nomor WhatsApp yang saya sertakan di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.